Well, I know that Lindsay wanted it very badly. I think they may be adding Iran to it. They're going to add Iran, which is a very big thing. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 14 Juli 2026 secara resmi memberitahu Kongres bahwa pertempuran dengan Iran kembali berkobar. This is in honor of Lindsay. This was his thing. He wanted this more than any other thing. You know how he felt. And there's a good chance that Keputusan ini muncul setelah kedua pihak bertukar serangan dalam beberapa hari terakhir. That's what I'm hearing. So, we're very happy to have you with us. Thank you. Pasukan Amerika Serikat mengeklaim melakukan serangan malam ketiga berturut-turut terhadap Iran pada Senin. Sementara Iran membalas serangan ke sejumlah negara Teluk. Trump juga memerintahkan pemberlakuan blokade angkatan laut dan akan mengenakan bea masuk pelayaran di Selat Hormuz. Dikutip dari The New York Times, Trump menepis pentingnya gencatan senjata tersebut dengan mengatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa perjanjian semacam itu tidak berarti banyak. Namun ia tidak menguraikan strategi baru untuk menyelesaikan konflik tersebut. Perkembangan tersebut membuat Trump tidak memiliki jalan keluar yang jelas, mengingat baik opsi militer maupun negosiasi diplomatik belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Well, I know that Lindsay wanted it very badly. I think they may be adding Iran to it. They're going to add Iran, which is a very big thing if they did that. Harga minyak melonjak dan saham jatuh setelah berita tentang blokade angkatan laut dan kerugian pengiriman meningkatkan tekanan lagi. Seriously thinking that this is in honor of Lindsay. This was his thing. He wanted this more than any other thing. You know how he felt. And there's a good chance that he gets. Kondisi ini terjadi bahkan ketika banyak anggota parlemen Partai Republik telah menyatakan kekhawatiran tentang dampak ekonomi. Mereka berupaya untuk mengalihkan fokus kembali ke masalah domestik menjelang pemilihan paruh waktu musim gugur ini. Lindsay wanted it very badly. I think they may be adding Iran to it. They're going to add Iran, which is a very big thing if they did that. They may add Hezbollah too. Just put them if you do business with Hezbollah. So we're looking at that, but they're seriously thinking, and this is in honor of Lindsay. This was his thing. He wanted this more than any other thing. You know how he felt. And there's a good chance that it gets done. But they'd like to add Iran, and they'd like to add Hezbollah to it. That's what I'm hearing. We're very happy to have you with us. Thank you very much.
China mendesak negara-negara Eropa agar berhati-hati dalam bersikap terkait sengketa Laut Cina Selatan demi menjaga hubungan bilateral dengan Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian meminta Eropa menghentikan dukungan terhadap putusan yang disebut China sebagai putusan ilegal. Beijing menegaskan Eropa bukan pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan, sehingga tidak berhak mengomentari klaim kedaulatan China. Pernyataan itu muncul setelah sejumlah negara Eropa bersama Uni Eropa menyatakan klaim maritim China di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum. Sebagai respons, China mengaku telah memanggil perwakilan diplomatik negara-negara terkait serta delegasi Uni Eropa di Beijing untuk menyampaikan protes keras. Kedutaan Besar China di Inggris juga mengecam pernyataan bersama yang mendukung putusan arbitrase Laut Cina Selatan 10 tahun lalu. Menurut Beijing, putusan arbitrase tersebut tidak sah, batal demi hukum, dan melanggar hak serta kepentingan maritim China. China kembali menegaskan sejak awal tidak pernah menerima maupun mengakui putusan arbitrase terkait sengketa Laut Cina Selatan tersebut. Beijing juga menilai Inggris tidak memiliki posisi untuk mencampuri persoalan kedaulatan China di kawasan Laut Cina Selatan. Pemerintah China mendesak Inggris dan negara-negara Eropa menghentikan sikap yang dinilai memicu ketegangan dan memperburuk stabilitas kawasan. Seorang pejabat tinggi kelompok Houthi Yaman mengancam akan melakukan pengepungan terhadap Arab Saudi sebagai balasan atas serangan terhadap bandara internasional sana.
Houthi menyalahkan Arab Saudi atas serangan hari Senin 13 Juli 2026. Tetapi pemerintah Yaman yang diakui secara internasional telah mengeklaim bertanggung jawab. Dengan mengatakan bahwa itu adalah tindakan untuk mencegah pesawat Iran mendarat di sana. Dikutip dari Al Jazeera, seorang anggota Biro Politik Houthi, Mohammed Al-Bukhaiti, mengatakan pasukannya tidak akan tinggal diam. Dan siap merespons setiap agresi militer yang diluncurkan oleh pihak Riyadh. Juru bicara Houthi, Yahya Saree, menuturkan serangan pada Senin mengakhiri fase deeskalasi perang Yaman yang telah berlangsung sejak Houthi merebut Sanaa pada 2014. Rentetan ketegangan baru ini menyusul bentrokan di kota pelabuhan Hodeidah antara milisi Houthi dan pasukan pemerintah pada awal Juli. Kondisi teranyar ini diprediksi bakal merusak total stabilitas keamanan yang sempat terjaga selama 4 tahun terakhir. Pasca kesepakatan gencatan senjata sementara pada 2022. Menurut Al-Bukhaiti, serangan udara yang menargetkan landasan pacu Bandara Sanaa terjadi tepat saat sebuah pesawat asal Iran tengah mengangkut draft delegasi resmi Houthi kembali dari Teheran. Anggota delegasi tersebut termasuk Al-Bukhaiti sendiri baru saja menghadiri upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim seluruh pemimpin politik dan komandan militer utama Iran telah tewas akibat rangkaian serangan yang dilancarkan Amerika Serikat. Dirinya juga menyebut kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berada dalam situasi yang sangat kritis. Dalam wawancara dengan Fox News pada Senin 13 Juli 2026, Trump mengatakan kekuatan militer Iran telah melemah drastis sejak operasi militer Amerika Serikat pada 28 Februari lalu. Trump kembali menegaskan bahwa para pemimpin utama Iran sudah tidak ada. Dalam pernyataannya, Trump menggunakan nama Ruhollah Khomeini
tokoh revolusi Iran yang wafat pada 1989. Namun pernyataan tersebut diduga merujuk kepada Ali Khamenei yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Februari lalu, serta telah dimakamkan pada pekan lalu. Trump juga mengklaim putra sekaligus penerus Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, telah 90% tersingkir. Keberadaan Mojtaba Khamenei memang terus menjadi perhatian publik. Sejak ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya, dirinya belum pernah muncul secara langsung di hadapan publik dan hanya menyampaikan pesan melalui pernyataan tertulis yang dibacakan media pemerintah. Sejumlah laporan intelijen juga menyebut Mojtaba masih menjalani pemulihan akibat luka yang dideritanya dalam serangan udara Amerika Serikat Israel. Dirinya bahkan tidak terlihat menghadiri prosesi pemakaman ayahnya yang berlangsung selama sepekan. Pernyataan Trump disampaikan di tengah kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam sepekan terakhir, kedua negara kembali saling melancarkan serangan meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata dan menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Selain itu, Trump menegaskan Amerika Serikat akan kembali memberlakukan blokade terhadap Iran. Dirinya juga menyatakan kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz secara aman akan dikenakan biaya sebagai bagian dari kebijakan baru Washington. Militer Yordania mengumumkan telah mencegat dan menembak jatuh 4 rudal yang diduga ditembak oleh pasukan Iran. Pihak Jordan menyebut rudal itu memasuki wilayah udara negara dari arah Iran pada Selasa dini hari 14 Juli 2026. Kantor berita resmi Yordania, Petra, mengutip sumber militer yang menyebut operasi pencegatan dilakukan dengan efisiensi tinggi.
sebagai bagian dari prosedur operasional militer untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi keselamatan warga. Menurut sumber tersebut, insiden tersebut tidak menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan properti. Sumber militer Yordania menegaskan bahwa setiap upaya untuk melanggar wilayah, udara maupun mengganggu kedaulatan negara akan dihadapi dengan tindakan tegas. Beberapa saat setelah pengumuman dari Aman, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengeklaim telah menyerang sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania menggunakan rudal balistik. Hingga saat ini belum ada konfirmasi independen mengenai klaim Iran tersebut, maupun informasi mengenai kemungkinan kerusakan atau korban akibat serangan yang diklaim oleh Teheran. Sebelumnya, Komando Sentral Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah menyelesaikan gelombang terbaru serangan terhadap Iran pada Senin malam. Menurut CENTCOM, operasi tersebut menargetkan sejumlah fasilitas militer di sepanjang pesisir selatan Iran. Dengan tujuan untuk semakin melemahkan kemampuan Teheran dalam mengancam kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.